Jadi ini caleg tapi sudah melaksanakan tupoksi DPR. Aroma DPR. Menjangkau yang tak terlayani, melayani yang tak terjangkau. Menurut Bro sendiri, di mana letak kesalahannya? Kadang-kadang itu dibiarkan sampai dijadikan menjadi logistik kampanye di Dengan apa yang tadi Bro katakan, DPR sekarang, khususnya DPR Provinsi NTT ini tidak melihat sampai di akar rumput. Bisa juga. Jadi Bro mau katakan bahwa orang yang duduk di situ sekarang itu tidak memiliki kompetensi untuk mengurus masalah ini sebenarnya. Iya, benar. Jadi hanya duduk karena punya masa. Iya. Selamat datang di CI Podcast bersama saya Victor Misa dan selamat sore untuk Siap. Pak Petrus Alung. Siap, Kakak. Bagaimana kabarnya, Pak? Terima kasih, kabarnya selalu sehat. Sehat ya? Ya. Ini selamat datang di CI Podcast pada sore hari Siap. ini. Kita akan berbincang seputar dunia politik. Siap. Di mana Bro ya, kalau kita Kalau ini PSI. orang PSI Bro ya. Bro. Petrus ini merupakan seorang yang aktif sekali di bidang human resources, sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia. Iya, Jadi siap. kalau dilihat dari track recordnya ini, latar belakangnya ini, berbagai organisasi yang digeluti ini hampir semuanya berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia. Oke, selain kegiatan di bidang politik, apa kesibukan dari Bro Petrus sekarang? Siap. Iya. Kakak, jadi kalau saya itu ya berawalnya memang suka bergaul dengan siapa saja dan suka pingin tahu apa saja mereka itu. Oke. Nah, dari dasar pingin tahu itu maka saya tahu banyak hal tentang setiap orang. Tahu banyak hal tentang seluk-beluk baik itu secara personal maupun secara community saya tahu. Saya sehari-hari aktivis saya itu memang kecenderungannya dalam pemberdayaan masyarakat. Yang tentu sumber basis pemberdayaan itu saya berawal daripada fondasi pendidikan. Nah, karena saya berpikir kalau orang ini kita mau hari ini orang pada berbeda konteksnya adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja, bagaimana mendorong orang ini punya perekonomian yang bagus. Tapi saya justru berbanding terbalik, bagaimana saya mengedukasi dulu kematangan knowledge skillnya itu harus saya bentuk dulu. Dia matang dulu, dia paham dulu, dia kompeten dulu, baru saya ciptakan lapangan kerja, dia bisa lakukan itu. Oke. Dan itu yang secara kontinu. Jadi sudah berapa lama sebenarnya Pak Petrus ini bergelut di dalam dunia pengembangan budaya masyarakat ini? Siap. Saya sudah 15 tahun bergelut di bidang pemberdayaan masyarakat, terpanggil dari masalah-masalah yang cenderung hampir menggilas kesejahteraan masyarakat, hampir menggilas keamanan masyarakat. Jadi saya sudah 15 tahun bergelut di dunia itu. 15 tahun ya. Itu mulainya dari kapan? Dan karena ini kan kalau lihat dari terbelakang dari Bro Petrus sendiri, ini kan seorang sarjana hukum. Siap. Gimana dari seorang sarjana hukum bisa beralih ke pemberdayaan masyarakat? Siap. Pasti kalau masyarakat awam melihat agak sangat suatu kemustahilan, kok sarjana hukum kok bisa bergelut di bidang pemberdayaan masyarakat, di bidang pendidikan, apalagi agak tidak nyambung. Bagi saya tidak pala itu positif. Bagi saya mendalami tentang bidang ilmu hukum, justru ada terjadi kecenderungan mengabaikan hak warga negara di dalamnya. Siapa yang mengabaikan hak warga negara ini? Dari sisi kebijakan Kebijakan regulasi, dari kebijakan pemerintah,
tidak terrealisasi memberikan layanan kepada masyarakat secara utuh. Karena hukum yang saya belajar adalah di mana masyarakat itu ada warga negara itu ada, hak warga negara itu melekat. Dan mereka harus dilayani oleh negara harus secara penuh. Karena di mana ada hak dan kewajiban melekat. Sesuai dengan kitab suci negara kita adalah Undang-Undang Dasar 1945, termasuk Undang-Undang HAM. Undang-Undang berarti Bro Petrus merasa bahwa selama ini itu ada kecenderungan bahwa hak-hak dari masyarakat itu tidak dipenuhi oleh pemerintah. Seperti itu. Ya. Kalau mengarah kepada tidak dipenuhi, saya kira belum sampai tidak dipenuhi. Tetapi belum terjangkau secara merata, menyeluruh. Oke, baik. Nah, itu tadi berkaitan dengan latar belakang Bro Petrus sebagai seorang sarjana hukum. Nah, sejak kapan mulai suka untuk masuk dari dunia hukum ini kemudian terjun kepada dunia pemberdayaan masyarakat? Sudah sama seperti tadi, saya sudah bergelut di kolaborasi dunia pendidikan dengan hukum. Yang tadi hukum ini. Saya sudah berada di dunia ini sudah 15 tahun. 15 tahun yang lalu, 2009. 2009, sebelum 2009 itu saya ikut dengan teman yang dari LSM, saya ikut, saya juga belajar. Terus dalam perjalanan saya punya rohnya terdorong untuk rasa kerinduan kepada masyarakat, anak-anak yang tidak bisa sekolah, lalu orang-orang yang cari kerjanya setengah mati, apalagi kedengaran lapangan kerja sudah sempit dan sebagainya. Saya bilang, apakah benar memang itu tidak bisa? Saya coba dulu. Dan sudah ini tadi Bro katakan bahwa sudah 15 tahun ya. Nah, 15 tahun, dalam 15 tahun ini apa yang sudah dikerjakan? Apa yang sudah dibuat bagi masyarakat? Bagi masyarakat, ya. Dan ini cakupannya apakah masyarakat di satu kecamatan kah, atau satu kabupaten, atau satu provinsi NTT? Siap. Jangkauan pelayanan saya itu terlebih di dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang terpadu menjadi satu di dalam dunia pendidikan. Karena dunia pendidikan yang saya kelola adalah, kalau istilah sekarang bilang, tata kelola pendidikan, paradigma pendidikan baru. Jadi pendidikan itu tidak dikenal sebatas orang datang sekolah, kapan tunggu ujian, ambil ijazah, selesai. Tidak. Tapi saya punya paradigma baru, itu berbeda. Saya justru kasih sekolah mereka, sekolah anak-anak, mulai dari rekrutmen. Saya melakukan door to door, membangun jaringan, membawa mereka datang kasih sekolah. Setelah kasih sekolah, dari sisi akademik mereka sudah dapat. Saya kasih pelatihan untuk penataan skill, kemampuan, kompetensinya ditata ulang. Baik itu mulai dari pendidikan pelatihan, teknologi informasi digital, menjahit, desain grafis, public speaking, ada tata boga dan sebagainya. Banyak sekali keterampilan yang saya siapkan. Nah, ini dari mana itu semua kan pasti butuh dana? Siap. Siap. Nah, dari mana dana ini sehingga Bro bisa memberikan tadi merekrut anak-anak untuk sekolah, bahkan memberikan pelatihan-pelatihan ini, sumber dananya dari mana? Iya. Lebih banyak orang bertanya itu sumber dana. Bagi saya sumber dana itu, sumber pendukung utama itu dari semangat, niat dan kemauan. Ketika kita punya kerinduan kepada masyarakat, rasa capek juga hilang, rasa jenuh juga hilang dan sebagainya. Tetapi yang namanya lembaga pendidikan, sedikit apapun pemerintah akan menopang. Menopang baik membantu anak-anak untuk bantuan menunjang mereka sekolah agar mereka rajin sekolah melalui bantuan beasiswa. Itu mereka dengan yayasan yang saya bangun itu justru meyakinkan pemerintah, dan ya puji Tuhan yayasan itu terakreditasi B dan melayani masyarakat sampai dengan hari ini. Sampai dengan hari ini anak-anak itu terbantu. Jadi yang tadi saya bilang, dia berkelanjutan. Proses manajerial pendidikannya berkelanjutan. Mulai rekrutmen, datang sekolah, kasih sekolah, datanya diinput di dalam data satuan pendidikan, terus data itu di-cover, dianalisa oleh pemerintah layak,
diberikan bantuan beasiswa, mereka dapat beasiswa sambil sekolah, dapat beasiswa, keluar dapat beasiswa, dapat ijazah, dapat ilmu, dapat keterampilan. Berarti ini mau dibilang apa yang dikerjakan oleh Bro Petrus ini adalah sebenarnya pekerjaan-pekerjaan DPR ini. Siap. Jadi sebelum ini kan belum jadi DPR, baru caleg ya. Siap. Baru caleg, tetapi sebenarnya Bro sudah menjalankan tupoksi dari DPR tadi, di mana mendengar keluhan dari masyarakat. Siap. Dan punya koneksi dengan pemerintah ya. Kalau Siap, ya. Jadi punya koneksi dengan pemerintah dan kemudian mengelola itu agar masyarakat mendapatkan. Siap. Benar seperti itu tadi. Benar. Oke. Jadi ini caleg tapi sudah melaksanakan tupoksi DPR. Aroma DPR. Oke. Untuk Bro Petrus sendiri, kira-kira apa sih yang membuat di dalam diri Bro Petrus itu membuat Bro merasa bahwa ini ada sesuatu yang dibutuhkan masyarakat. Contohnya kan dalam bidang pendidikan. Iya. Apa yang membuat Bro merasa seperti itu? Bahwa ada kurang di dalam dunia pendidikan sehingga Bro terjun ke situ. Iya. Yang kurang justru yang saya merasa bahwa minus itu, saya memberikan satu slogan. Bahwa agar itu slogan itu menjadi rambu untuk saya berjalan. Saya berikan istilah menjangkau yang tak terlayani, melayani yang tak terjangkau. Menjangkau yang tak terlayani, melayani yang tak terjangkau. Oke. Karena di jarak yang jauh itu mereka sangat membutuhkan tapi belum terjangkau. Di jarak yang jauh yang mereka sedang terisolir, terasing itu, yang akses pendidikannya mungkin dari sekolahnya jauh, mungkin dari faktor ekonominya jauh, tidak bisa membiayai itu mereka sudah masuk dalam kategori yang tidak bisa terjangkau, tidak bisa menggapai sesuatu. Nah itulah yang saya cari, saya gapai mereka, saya temukan mereka, saya bawa mereka, mendidik, melatih mereka, dan harus mereka jadi orang yang berguna. Nah latar belakangnya adalah bahwa rasa kerinduan. Kerinduan. Setiap orang kalau melakukan sesuatu hal kebaikan, kalau tanpa kerinduan itu mustahil. Tanpa rasa cinta itu mustahil. Apa yang dirindukan oleh Bro Petrus? Saya rindukan itu, kalau hari ini saya bisa seorang sarjana hukum, mereka juga harus bisa loh. Mereka juga harus bisa. Dalam konteks kenegaraan, satu orang saja tidak sekolah, martabat negara menjadi taruhan. Satu orang saja tidak sehat, negara kita menjadi taruhan. Karena saya belajar dari ilmu hukum itu memang seperti itu. Tentang tata negara itu memang seperti itu. Jangan sampai kita hari ini mungkin di kota Kupang, contoh, kita barangkali bisa menikmati sarana transportasi, perkembangan teknologi dan sebagainya di desa-desa. Bagaimana kita melihat mereka ke desa? Padahal pembangunan mestinya demi keadilan sosial, mestinya mereka juga rasa seperti aroma kota dan desa harus sama. Jadi kalau melihat dari itu berarti sebenarnya kalau kita berbicara skop NTT berarti ada sesuatu yang kurang di dalam, khususnya dalam bidang pendidikan ini. Siap. Nah, menurut Bro sendiri di mana letak kesalahannya? Ya. Apakah pada anggota Dewan Perwakilan Rakyatnya atau pada pemerintahnya? Atau siapa yang posisi di sini yang ada missing link yang membuat ini terhambat pendidikan di NTT? Siap. Kalau saya melihat tentu ada plus minusnya dalam pengamatan saya sebagai sebelum saya menjadi orang politisi, saya melihat ada beberapa skema yang menjadi pandangan saya. Pertama, konstelasi ekstrim politik itu menimbulkan korban bagi masyarakat. Ekstrim politik yang saya maksudkan adalah kadang-kadang untuk kemajuan sumber daya alam dan sumber daya manusia, justru itu tidak direalisasi secara kebijakan politik secara baik. Kadang-kadang itu dibiarkan sampai dijadikan menjadi logistik kampanye pada saat musim-musim politik. Akhirnya itu di daerah-daerah skop secara wilayah kita tidak terrealisasi. Itu yang pertama. Itu dari sisi pandangan politik secara global. Terus saya memandang dari kebijakan dan
intervensi pemerintah DPR dan pemerintah birokrasi di pemerintahan, agak sedikit kelemahannya. Kelemahan itu tidak bisa kita bantah, bahwa itu juga bermuara kepada kompetensi tata kelola pemerintahan. Dia harus melakukan analisis konteks, harus melakukan itu. Kita melihat NTT, jangan lihat Kota Kupangnya. Kota Kupang bukan NTT. NTT itu dari desa yang tidak bisa terjangkau sana, sampai masuk di Kota Kupang. Nah, kalau kita bilang Kota Kupang ini hidupnya bagus, transportasi segala macam bagus, tapi di desa tidak bagus. Nah, bagaimana kita melihat itu? Kita melakukan analisa, melakukan riset sampai ke bawah, lalu kebijakan itu juga diikuti sehingga merata demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat NTT. Karena ini dalam skop wilayah kita. Menarik tadi sebelumnya Bro Petrus mengatakan bahwa Bro menjalankan tupoksi seorang DPR ya, mau dibilang seperti itu tadi ya. Berarti ada DPR sekarang ini banyak, khususnya DPR provinsi, mereka tidak bersuara mungkin soal hal-hal ini, sehingga itu harus dilakukan oleh orang yang berada di luar legislatif. Kalau saya bilang begini, kita mau bercerita sesuatu peristiwa, kita tahu dulu. Ilmu hukum dia bilang begini, saksi adalah orang yang melihat, orang yang menyaksikan, dan orang yang merasakan baru bisa saksi. Saksi sama dengan wakil tidak. Sekarang kita bicara konteks wakil rakyat. Nah, dia harus melihat dulu fenomena itu. Baru dia bisa lakukan, dia bisa melakukan suatu solusi. Kalau dia sendiri, umpamanya hari ini, kalau DPR tidak bisa melakukan apa-apa, memang dia tidak mengetahui suatu peristiwa itu, tidak pernah merasakan bagaimana hidupnya masyarakat akar rumput di bawah. Ya, berarti mau dibilang bahwa bisa tidak kita katakan bahwa dengan apa yang tadi Bro katakan, DPR sekarang, khususnya DPR Provinsi NTT ini tidak melihat sampai di akar rumput. Bisa juga. Sehingga masih banyak kelemahan khususnya di bidang pendidikan ini. Iya. Karena kalau kita lihat data ini saya punya data dari Kementerian itu mengatakan bahwa kemampuan untuk literasi dan numerasi ini di tahun 2022 itu untuk SMA itu sangat-sangat rendah. Ini literasi dan numerasi, hanya penghitungan dan baca saja ini masih sangat rendah. Anak SMA. Betul. Jadi itu problemnya, apakah tidak disuarakan selama ini menurut Bro? Iya. Kalau dalam konteks pertumbuhan nilai grafik, literasi dan numerasi, sebetulnya kita memang di beberapa tahun terakhir ini kita tidak bisa bantah bahwa kita berada pada masa transisi COVID-19. Tentu proses edukasi siswa peserta didik ini semakin melemah di era pandemi, semakin melemah. Nah, begitu semakin melemah pendidikan itu, di situ bersamaan juga muncul ada perbandingan nilai, pertumbuhan nilai literasi dan numerasi itu bertumbuh. Selain itu, kalau kita bicara contohnya indeks pembangunan manusia, itu NTT juga itu jadi satu provinsi yang dia di urutan 32. Siap. Itu urutan paling kaki itu. Paling kaki. Nah, sekali lagi pertanyaannya itu di mana celah kesalahannya ini? Di mana celah problematikanya? Ya. Problematika yang sekarang kita itu fenomena ya, fenomena. Kita tidak saling menuduh, tetapi karakteristik perkembangan politik saat ini tidak bisa terbantahkan tanpa melalui suatu seleksi kompetensinya. Lalu pejabat itu ada di situ, baik itu di birokrasi, ya kalau birokrasi mungkin masih minim ya, apalagi di legislatif, tanpa melalui seleksi itu kan. Yang penting memenuhi syarat dari dokumennya sudah, dia punya
kemampuan pendukungnya bagus, dia pasti duduk. Tapi kita tidak tahu apakah kompetensinya ada tidak. Oke, jadi Bro mau katakan bahwa orang yang duduk di situ sekarang itu tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk mengurus masalah ini sebenarnya. Iya, benar. Jadi hanya duduk karena punya masa. Iya. Tetapi kompetensi untuk mengenal problem, menyelesaikan problemnya tidak ada. Tidak ada. Dan kan itu realita. Dan itu bukan sebuah pelanggaran terhadap seleksi prasyarat masuk menjadi calon anggota DPR. Tapi memang ruang mengizinkan. Itu kritikal kita tadi itu tidak masuk di dalam prasyarat itu. Jadi yang penting berkasnya memenuhi syarat. Saya lebih suka kalau seleksi caleg itu lebih suka diseleksi melakukan suatu bentuk uji tes Secara kognitif. Bila perlu rekam jejaknya digali. Apa yang sudah dia lakukan dan sebagainya. Jadi kemampuannya dapat. Jangan sampai seperti yang selalu kalau kita jalan-jalan, jangan sampai ini DPR ini datang duduk dengar pulang dapat duit. Jangan sampai itu 5D itu yang selalu kita dapat. Tapi itu harus kita hindari. Kalau sistem ini kalau belum dirubah sampai kapanpun, yang penting kita preman sekalipun kalau punya masa banyak pasti DPR, pasti pejabat. Dan tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Tidak akan bisa. Oke. Tidak akan bisa. Ya. Oke, kita lanjut pada tadi kan Bro juga bergerak tadi di bidang pemberdayaan manusia, pemberdayaan masyarakat ya. Dan kalau kita melihat juga itu data yang ada yaitu tingkat pengangguran terbuka di ini Bro kan juga dari Dapil Kota Kupang. Dapil Kota Kupang ya. Iya, dan di mana Kota Kupang itu merupakan satu kota yang memiliki tingkat pengangguran tertinggi di NTT. Siap. Kira-kira itu juga problemnya ada di mana? Iya, problemnya memang Kota Kupang itu daerah transit. Oke. Kalau fair kalau kita lihat Kota Madia Kota Kupang, saya kira tingkat penganggurannya tidak terlalu sebanyak yang kita lihat sekarang. Tapi sangat disayangkan bahwa Kota Kupang menjadi pusaran daerah transit. Dari Timur Leste, dari Daratan Timur, dari Flores, semua kabupaten kota transitnya di sini. Tidak sempat transit, dia harus ada di Kota Kupang dan setiap hari bertambah jumlah kepadatan penduduk itu bertambah. Sementara peluang dan potensi lapangan kerja semakin tidak tersedia, bahkan hampir tidak sama sekali tidak memberikan solusi. Saya pernah mengkritiki tentang hal itu. Saya bilang, tapi di perguruan tinggi saya kritik. Saya bilang, hari ini kalau kita punya lulusan yang begini, hari ini satu kampus wisuda 1.000, besok 500 di kampus B, lusa ada lagi sekian ratus. Pernahkah tidak pemerintah membayangkan ini? Kalau saya stres lagi tidur di samping tempat tidur, saya stres. Saya sedang memikirkan hal ini. Kira-kira lulusan begini banyak, ada kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi tidak? Terus berpikir tidak ini kurikulum ini, bagaimana perpaduan kurikulum ini bisa melatih dari kampus itu sudah harus melatih mereka tamat, kita pesta wisuda selesai, habis itu mereka bisa kerja. Nah ini sekian ribu, tapi tidak ada setiap tahun tidak ada, baik itu khususnya di pemerintahan tidak menciptakan satu lapangan kerja yang menonjol untuk menyediakan lulusan yang sekian ribu yang akan lulus. Lulusan 3 bulan wisuda, ratusan ribuan, 3 bulan wisuda, ratusan ribuan. Mau dikemanakan mereka ini? Nanti terakhir juga TKI, sarjana S1, S2 TKI. Oke, baik. Kita sambil menikmati kopi dari Deka Resto ya. Wah, terima kasih Deka Resto. Jadi kita sambil podcast, kita sambil menikmati kopi juga. Dan buat sahabat teman-teman di rumah yang menikmati akan podcast kita ini, bisa komen, like, dan juga subscribe di channel YouTube kami di channel CI News. Oke, kita sambil minum kita lanjut apa ya? Berbicara tadi tentang lulusan perguruan tinggi. Iya.
menurut Badan Pusat Statistik juga itu NTT ini menjadi salah satu provinsi yang memiliki sebaran pengangguran berpendidikan tinggi itu di Indonesia yang paling banyak. Jadi seperti menyambung tadi apa yang dikatakan, kalau seandainya Tuhan berkehendak dan Bro Petrus terpilih sebagai seorang anggota Dewan Provinsi NTT, apa sih yang mau dilakukan? Apa yang mau disuarakan agar hal-hal ini setidaknya tidak hilang, tetapi bisa untuk diminimalisir? Ya. Yang pertama bagi saya dalam konteks dan skema yang saya ini bukan baru mau berpikir, baru mau berdesain, dan ini skema yang sering saya bangun dalam skop kalangan kecil yang di dunia saya saat ini. Ketika saya jadi, saya pasti saya jaminkan itu saya akan membuat skema yang baru. Entah itu melalui kolaborasi melalui pemerintah ataupun saya sendiri pun saya sudah bermimpi saya akan mendirikan satu lembaga balai latihan kerja bagi anak-anak NTT. Dan memang saat ini sudah ada balai latihan kerja di yayasan yang saya punya. Cuman daya tampungnya sedikit, skopnya kecil. Skopnya kecil. Karena daya dukung banyak, sumber dayanya belum begitu bagus. Nah, kalau sumber dayanya bagus, yang gaji mereka siapa? Terus pesertanya banyak, terus daya tampungnya di mana? Untuk itu saya bermimpi, satu ketika kalau Tuhan menghendaki saya seorang anggota DPR, entah saya melakukan itu sifatnya sosial atau ke dalam kebijakan pemerintah, sudah pasti saya dorong melalui kebijakan pemerintah. Kalau pemerintah tidak menyetujui atau menyanggupi itu, maka saya akan lakukan tindakan sosial. Karena rasa cinta saya terhadap anak bangsa ini sangat tinggi. Dan mereka ini latar belakang yang tadi, saya melihat banyak lulusan-lulusan penganggur sarjana yang menganggur di mana-mana. Solusinya adalah kita buat balai latihan kerja. Banyak sekali peluang-peluang kerja yang bisa kita dirikan di NTT. NTT itu potensial, kakak, sangat potensial. Sangat potensial. Apa potensi yang dilihat? Potensi alam, potensi laut, potensi pertanian, potensi pariwisata. Apa yang kita tidak ada? Hanya kembali ke tadi itu. Pemerintah dan DPR. Ada tidak orang-orang berkompeten? Ada tidak orang-orang yang tahu ini masalah? Tahu masalah, menyelesaikan masalah supaya tanpa masalah. Mengerti ke tidak? Kalau dia tidak mengerti, sama saja. Sama saja mau berapa periode pun tidak akan berubah. Ini bukan hanya berbicara tentang lembaga legislatif, tapi juga eksekutif. Mereka harus mengerti titik persoalan ini. Harus paham itu, harus paham. Karena di sisi eksekutif itu kan, eksekutif kalau di rumah tangga, eksekutif itu kan ibu rumah tangga, tukang belanja. Dia yang merencanakan kebutuhan rumah tangga itu. Lalu mengajukan Bapak kepala keluarga bagaimana setuju kah? Kita belanja ini menjelang Natal dan sebagainya. Mama jangan PG ini di salon dulu. PG kerimbatnya nanti dulu. Kita utamakan yang prioritas dulu lah. Mungkin kira-kira lazimnya seperti itu. Nah, karena itu kepala rumah tangganya mengerti. Ibu rumah tangganya paham kebutuhan skala prioritas yang mana. Berarti memang harus ada kolaborasi yang juga bukan hanya sekedar kolaborasi, tetapi kalau yang saya pahami tadi dari apa yang Bapak katakan, bahwa berarti mereka ini harus punya kompetensi. Harus punya kompetensi, kan? Harus punya. Karena ini penanggung jawab maju mundurnya suatu wilayah dari sisi kewilayahan kita bicara dalam konteks provinsi NTT kita, maju mundurnya NTT ini. NTT ini mau dibawa kemana? Tidak bisa kita taruh orang yang tidak mampu ada di bidang itu. Tidak bisa kita hanya taruh orang yang sebatas punya komunitasnya. Komunitas itu hanya meningkatkan dia punya populasi pendukung. Populasi pendukung itu dia tidak masuk sampai di bicara tentang manajemen tata kelola. Berarti memang kompetensi dari itu
dari pemimpin-pemimpin kita ini merupakan suatu hal yang sangat diperlukan ya. Sangat diperlukan. Oke. Untuk menjawab persoalan-persoalan tadi. Nah, kita lanjut pada topik. Kalau kita bicara itu tadi dari NTT. Nah, kalau kita bicara NTT, kita juga tidak terlepas dari program-program dari pusat. Nah, oleh karena itu mungkin dari dari Bro sendiri, kira-kira dari tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden ini, program-program mereka yang mana yang mampu menjawab keluhan kita tadi? Iya. Dari tiga pasangan ini, kalau kita melihat sebagai warga negara yang mencintai bangsa kita, tiga-tiganya sangat potensial. Mereka punya kelebihan-kelebihannya masing-masing. Nah, tetapi komitmen di dalam merealisasikan ini, ada satu penyakit terbesar yang ada di negara kita yang belum bisa diselesaikan. Penyakit terbesar adalah korupsi. Korupsi. Nah, kami di PSI, kami berkomitmen yang sama, termasuk saya juga mencalonkan diri, tapi harus hati-hati. Kami itu sudah punya STPJM, surat perjanjian tanggung jawab perjanjian mutlak itu sudah ada. Terindikasi korupsi saja belum proses itu sudah diberhentikan. Itu surat kami sudah tanda tangan, sudah upload duluan. Indikasi saja. Baru terindikasi. Baru terindikasi saja belum proses sudah harus diberhentikan di PAW. Nah, itu komitmen PSI. Dan PSI juga yang sekarang mengusung kandidat calon presiden wakil presiden nomor 2. Nah, kalau andai kata kandidat ini tidak mendukung dan merestui kami pasti tidak dukung. Maka itu mereka juga memegang surat pertanggungjawaban mutlak juga yang sama, caleg-caleg pegang juga, mereka juga pegang. Berarti dengan sendirinya Pak mau mengatakan bahwa 02 ya, program dari 02 yang berkenaan dengan kebutuhan NTT. Nah, ini apa program dari Pak Prabowo dan juga Mas Gibran yang menurut Bro Petrus sendiri ini bakalan kena dan menjawab akan problematika pendidikan dan juga lapangan kerja yang ada di NTT? Iya. Saya mencoba menghubungkan. Kalau kita melihat dari kepala negara kita sebelumnya, masa transisi presiden sebelumnya, masa jabatan sebelumnya, dan saat ini sudah 10 tahun kita masih rasakan sentuhan layanan dari Pak Jokowi. Itu kita sangat rasakan itu. Pertumbuhan dan dari sisi pemerataan pembangunan, ya tentu tidak terlalu tidak realisasi seperti yang masyarakat impikan, karena yang melakukan itu manusiawi. Manusia yang melakukan, tentu ada nilai-nilai keterbatasan itu pasti ada. Karena pemerintah kita bukan robot, bukan sulap. Tentu kelemahan itu ada. Tetapi saya yakin dan percaya, kenapa kami begitu dengan tegas menyatakan Prabowo dan Gibran ini, mereka bisa mengawal dan melanjutkan program lebih bagus lagi. Berarti khususnya untuk pendidikan akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi juga ya. Siap. Dan Bro sendiri sebagai aktivis pegiat untuk pemberdayaan masyarakat, setuju selama ini dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Bidang pemberdayaan masyarakat sudah cukup bagus. Saya sering bersama dengan Kementerian Pendidikan. 3 minggu lalu saya baru pulang dari kementerian, karena saya diundang khusus mewakili Provinsi NTT untuk ikut di dalam Rembuk Nasional, dalam rangka Rembuk melihat rapor pendidikan. Nah, rapor pendidikan kita itu seperti tadi literasi numerasi yang tadi itu pertumbuhannya masih di bawah 50. Masih di bawah presentasi, masih di bawah 50. Hasil kami punya, hasil evaluasi kami masih di bawah 50. Berarti kita belum bagus. Nah, saya menyatakan begini. Saya bilang NTT itu dari sisi kebijakan sebetulnya NTT itu provinsi yang sudah, kalau pasien provinsi yang sudah sakit
stadium 4. Tentu kalau pasien seperti itu pelayanannya harus orientasi, skala prioritas pelayanannya. Terlebih di dunia pendidikan, jangan kuota bidik misi dibatasi, PIP dibatasi, bantuan PKH yang menunjang anak-anak sekolah dibatasi, bantuan sosial lainnya jangan dibatasi. Kami ini provinsi sudah sakit lagi, sudah jatuh tertimpa tangga. Jangan dijadikan seperti itu. Oke. Baik, ini kita sudah berbincang banyak soal ini semua. Ada satu hal yang mungkin saya mau tanyakan juga kepada Pak, tadi belum sempat ditanyakan. Siap. Apa yang membuat Bro pingin untuk terjun ke dunia politik? Siap. Wah, ini luar biasa. Ya, saya terpaksa harus memilih untuk terjun ke dunia politik. Yang pertama, masalah yang saat ini saya garap hampir berjalan tidak begitu maksimal. Okay. Karena sumber daya pendukungnya, kekuasaannya, daya dukungnya, kekuasaannya, nilai pengaruhnya sangat terbatas. Kalau saya menggunakan hak kekuasaan saya hanya sebatas kalau di lembaga saya itu termasuk di dunia pendidikan saya dipanggil direkturnya. Sebatas kekuasaan seorang direktur, sebatas di dunia pendidikan itu kapasitasnya terbatas, tidak mempengaruhi apapun, tidak bisa berjalan. Saya sudah mencoba banyak hal, termasuk program beasiswa PIP. Saya di Kota Kupang itu 51 kelurahan. Nah, saya tidak menyalahkan satu dengan yang lain. Tetapi saya berpikir secara positif saja. Mungkin pemerintah masih sibuk. Saya sudah bersurat 51 kelurahan itu, saya surat habis untuk mau mensosialisasikan program itu dan membantu anak-anak untuk bisa mengakses itu. Tetapi yang respon itu baru 10 kelurahan. Oke. Baru 10 kelurahan, dan kelurahan-kelurahan itu saya bantu. Di Kota Kupang sudah 10.000 lebih yang sudah kita bantu beasiswa. Jadi itu mereka merespon dalam hal respon menyetujui, mengkonfirmasi balik untuk tawaran waktu kapan kita sosialisasi. Oke. 41 kelurahan tidak merespon. Tapi saya tetap berprinsip positive thinking. Saya tidak negative thinking. Mungkin mereka masih sibuk. Pemerintah masih sibuk ya. Masih sibuk. Nah, dalam hal itu saya berpikir, mungkin dari sisi negatif mereka berpikir, ini juga ya, ini yayasan tidak punya pengaruh lah. Tidak punya pengaruh. Padahal sasaran saya kan sasaran masyarakatnya mereka. Ya. Jadi dari hal itu maka Bapak ingin untuk terjun ke dunia politik dan menolong di dalam skop yang lebih besar. Dalam skop yang lebih luas. Oke. Terkhususnya di dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat tadi. Siap. Oke. Baik. Saya pikir ini perbincangan kita juga sudah cukup panjang. Terima kasih untuk Bro Petrus yang sudah hadir di sini bersama dengan kami di CI Podcast. Bro akan maju di dalam pertarungan legislatif tanggal 14 Februari nanti ya. di provinsi, untuk provinsi DPRD Provinsi NTT Dapil 1 ya. Oke, dan Bro sendiri dari partai PSI. Dari PSI. Ya. Nomor urut berapa? Nomor 6. Nomor ekor. Oke, baik. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kami di sini. Mungkin kita akan bertemu di lain kesempatan lagi dalam perbincangan mungkin yang berbeda, ataupun mungkin masih ada hubungan dengan topik yang kita bicarakan hari ini. Tentu belum tuntas. Belum tuntas ya, jadi kita akan bicarakan lebih lanjut lagi. Oke, baik. Terima kasih sudah hadir di sini. Siap. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Oke. Buat teman-teman yang menyaksikan ini di rumah, bisa komen, like, dan subscribe channel YouTube kami di CI News. Oke, sampai jumpa. Siap.